Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat dan juga para penonton. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan di semester lalu, yaitu pembelajaran seni musik kelas 8 tahun ajaran 2023-2024 di SMP Negeri 20 Semarang. Nah, rangkaian pembelajaran kali ini saya memberikan judul Harmoni dalam Pilihan, mengenal alat musik dan membangun keterampilan musikal di kelas 8 SMP Negeri 20 Semarang. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Latar belakang dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan itu adalah saya memiliki keinginan supaya anak-anak bisa belajar satu alat musik secara fokus. Mereka akan belajar baik secara teori maupun prakteknya, sehingga mereka memiliki kedalaman di dalam mereka belajar alat musik. Jadi mereka tidak hanya tahu, oh ini alat musik gitar, tetapi mereka juga bisa memainkan baik secara individu maupun secara berkelompok. Video ini akan dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu tujuan, kemudian tahapan pembelajaran, dan yang ketiga adalah refleksi pasca pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh saya sebagai seorang guru. Pada tujuan, ini ada 2 tujuan ya, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Pada tujuan umum, peserta didik mengenal alat musik pilihannya baik secara teori maupun praktek, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi tentang latar belakang mengapa saya mengambil judul ini dan melakukan kegiatan pembelajaran ini, yaitu peserta didik dapat mengenal alat musik pilihannya baik secara teori maupun praktek. Dan dari tujuan umum ini dijabarkan ke dalam tujuan khusus. Ada 3 tujuan khusus, yaitu yang pertama, peserta didik berani mengambil keputusan untuk memilih satu alat musik yang akan dipelajarinya dengan mantap. Jadi mereka memilih alat musik itu dengan mantap dan yakin. Saya mau belajar alat musik itu. Itu tujuan yang pertama. Kemudian, tujuan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan alat musik yang dipilihnya dengan percaya diri. Setelah mereka belajar teorinya, mereka dapat menjelaskan apa yang sudah mereka pelajari dengan percaya diri. Dan tujuan yang ketiga adalah peserta didik dapat mengekspresikan dirinya melalui permainan alat musik pilihannya, baik secara individu maupun secara berkelompok. Jadi setelah mereka belajar teorinya, mereka berlatih alat musiknya, mereka bisa mengekspresikan dirinya di dalam mempraktekkan alat musik yang sudah mereka pilih. Kemudian untuk tahapan pembelajarannya seperti apa? Ada 6 tahapan, yaitu yang pertama adalah pengantar. Peserta didik di awal semester menerima penjelasan dari guru tentang kegiatan pembelajaran yang akan mereka laksanakan selama 1 semester. Jadi di awal saya memberikan penjelasan kepada peserta didik apa saja yang akan mereka lakukan, apa goal atau tujuan dari pembelajaran semester ini, kemudian apa saja yang akan mereka lakukan dari minggu ke minggu, seperti itu sebagai pengantar. Kemudian tahapan yang kedua adalah memilih. Setelah mendapatkan penjelasan dari guru, mereka kemudian memilih alat musik yang ingin mereka pelajari. Di sini saya menyediakan 5 pilihan alat musik, yaitu yang pertama adalah pianika, recorder, piano atau keyboard, kemudian gitar, dan juga yang kelima adalah drum. Setelah peserta didik memilih alat musik, mereka kemudian mulai belajar teori dari alat musik tersebut. Nah, mereka mulai mengenal lebih dalam tentang alat musik yang sudah mereka pilih. Di sini saya sebagai guru menyediakan 2 media untuk anak-anak bisa belajar. Yang pertama adalah media teks dan yang kedua adalah media video. Baik media teks maupun media video sama-sama berbasis PowerPoint, sehingga saya membuat rangkuman di dalam PowerPoint, kemudian saya ekspor ke PDF untuk anak-anak bisa belajar secara teks, jadi mereka membaca teks tersebut, atau melalui video, yaitu saya melakukan rekaman, di mana saya menjelaskan PowerPoint tersebut, kemudian saya ekspor menjadi video dan saya upload ke YouTube. Sehingga dari situ anak-anak bisa memilih apakah mereka ingin belajar secara teks maupun secara video. Kan ada anak-anak yang suka belajar secara teks, mereka suka membaca. Tetapi ada juga anak-anak yang ketika mereka makan itu ternyata disambi menonton video. Nah, saya memfasilitasi hal tersebut sehingga mereka makan sambil belajar, sambil mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan melalui video.
Nah, pada tahapan pembelajaran ini, peserta didik juga berlatih mempresentasikan apa yang sudah mereka pelajari di depan umum. Jadi setelah mereka mendapatkan rangkuman materi, mereka belajar, mereka menyampaikan apa yang sudah mereka pelajari di depan umum. Di sini mereka berlatih kemampuan komunikasi untuk bisa mengkomunikasikan hasil belajar mereka tentang sebuah materi, yaitu alat musik pilihan peserta didik. Setelah belajar teori, masuklah ke dalam pembelajaran praktek. Nah, mereka mulai belajar praktek nih. Apa yang mereka lakukan di dalam pembelajaran praktek? Yang pertama, mereka menentukan dulu kira-kira lagu apa yang ingin mereka pelajari untuk mereka dapat memainkannya dengan alat musik pilihan mereka. Di sini mereka berdiskusi dengan guru untuk bisa memilih satu lagu, dan guru juga memfasilitasi untuk anak-anak bisa belajar mencatat chordnya atau mencatat melodi lagunya, sehingga mereka memiliki pedoman untuk mereka bisa belajar. Yang terjadi di SMP 20 untuk memilih lagu itu hanya terlaksana di satu kelas, yaitu kelas 8F. Karena untuk kelas lain, ternyata setelah kita berdiskusi bersama-sama antara saya sebagai guru dan juga anak-anak, itu mereka lebih memilih memainkan lagu yang sama, yaitu lagu Apuse. Karena lagu Apuse ini termasuk lagu yang sederhana, dan kebanyakan dari mereka kan belum pernah memegang alat musik ya, apalagi mereka yang memilih gitar, memilih keyboard, memilih drum. Itu benar-benar dari basic, dari nol, sehingga mereka merasa lagu ini menjadi alternatif yang mudah untuk mereka bisa belajar tentang praktek alat musik yang sudah mereka pilih. Kemudian setelah mereka memilih lagu, di minggu-minggu berikutnya mereka mulai belajar memainkan lagu tersebut dengan catatan yang sudah disampaikan oleh guru, baik catatan chord maupun catatan melodi. Di sini ternyata terjadi proses yang namanya tutor sebaya. Jadi anak-anak yang masih belum bisa ini meminta bantuan kepada temannya yang sudah bisa, dan temannya yang sudah bisa membantu temannya yang belum bisa ini untuk bisa belajar. Nah, ini terjadi pembelajaran aktif di sini, sehingga keterbatasan guru, karena satu guru saya mengajar 30 siswa, itu kan sangat terbatas sekali untuk mobilitasnya. Dengan adanya tutor sebaya seperti ini, pembelajaran bisa menjadi lebih optimal. Yang belum bisa terfasilitasi oleh temannya yang sudah bisa mempraktekkan. Nah, sehingga efisiensi waktu terjadi di sini. Setelah mereka melakukan kegiatan praktek, tentunya di akhir nanti mereka melakukan penilaian unjuk kerja atau penilaian praktek. Nah, 2 minggu sebelum penilaian praktek, anak-anak sudah diberikan informasi oleh guru tentang aspek atau kompetensi apa saja yang nanti akan dinilai, sehingga anak-anak bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Setelah melakukan penilaian praktek secara individu ya, ini baru secara individu, mereka mulai masuk ke dalam kelompok. Nah, sayangnya di dalam pembelajaran saya di semester lalu, yang bisa melakukan praktek secara berkelompok baru 1 kelas, yang lainnya hanya bisa secara individu. Yang bisa melakukan praktek secara berkelompok itu hanya kelas 8D, karena memang keterbatasan waktu ya, sehingga hanya 1 kelas yang bisa menuntaskan sampai berkelompok. Pada tahapan praktek berkelompok ini, peserta didik awalnya adalah menentukan kelompok dulu dengan undian, sehingga mereka tidak memilih-milih siapa saja yang menjadi kelompok mereka, tidak, tetapi diundi supaya adil. Kebetulan di kelas 8D ini mayoritas memilih pianika, sehingga lebih mudah di dalam pengelompokannya. Nah, setelah mereka mendapatkan kelompok, mereka kemudian memilih lagu yang akan mereka praktekkan di dalam ensemble, dan setelah itu mereka berdiskusi dengan guru tentang aspek atau kriteria yang akan dinilai pada penilaian praktek ensemble. Nah, di sini guru menyediakan 5 aspek atau kriteria, dan anak-anak diminta memilih 3 di antaranya, sesuai dengan kira-kira apabila saya dinilai, saya mau memilih apa ya. Nah, anak-anak setelah memilih akan bisa bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab akan pilihan mereka, sehingga mereka bisa berlatih dan mengejar kompetensi itu. Nah, setelah itu untuk kelas 8D mulai melakukan praktek unjuk kerja, yaitu menampilkan hasil pembelajaran mereka di dalam mereka melaksanakan permainan musik secara ensemble. Sementara untuk kelas lain belum berkesempatan untuk bisa melakukan sampai praktek ensemble, itu belum bisa. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu asesmen akhir tahun. Nah, ini tahapan pembelajaran yang terakhir adalah asesmen akhir tahun.
Jadi di sini peserta didik mengerjakan soal-soal pilihan ganda sesuai dengan alat musik yang sudah mereka pilih. Jadi saya menyiapkan format Google Form. Jadi ada identitas, kemudian setelah mengisi identitas itu anak-anak akan masuk ke dalam memilih alat musik pilihan. Nah, di sini ketika mereka memilih misalnya pianika, ya sudah, setelah itu soal-soalnya yang muncul adalah soal-soal pianika. Ketika mereka memilih gitar, maka soal-soal yang muncul adalah soal-soal gitar. Ada 40 soal dan ini dibagi menjadi 3 bagian soal, 3 jenis soal. Yang pertama adalah pengetahuan tentang alat musik tersebut. Nah, jadi 20 soal ini tentang pengetahuan alat musik tersebut. Misalnya gitar ya, senarnya ada berapa, kemudian jenis-jenis gitar ada apa saja, dan semacamnya. Kalau pianika ya, tuts pianika warnanya apa saja. Nah, pengetahuan umum seperti itu ada 20 soal. Kemudian 10 soal tentang numerasi dan 10 soal tentang literasi. Dan itu yang mereka kerjakan pada asesmen akhir tahun. Kendala asesmen akhir tahun adalah servernya mungkin penuh sekali ya, sehingga mereka harus tidak bisa mengerjakan secara lancar. Itu kendala yang kita alami karena yang mengerjakan ada berapa? 250-an. Dan mungkin servernya penuh sehingga anak-anak tidak bisa mengerjakan dengan lancar. Kemudian refleksi pasca pembelajaran yang saya lakukan sebagai seorang guru. Ada 4 pertanyaan yang saya jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan saya setelah rangkaian pembelajaran selesai dilaksanakan? Jadi perasaan saya cukup puas karena di situ anak-anak sangat antusias ya. Dan juga terjadi tutor sebaya sehingga pembelajaran terjadi secara aktif. Kemudian apa kelebihan yang ada dan perlu dipertahankan pada pembelajaran mendatang? Nah, yang perlu dipertahankan adalah pembelajaran aktif, sehingga anak-anak ini bisa melaksanakan pembelajaran tidak hanya secara pasif menerima materi dari guru, tetapi mereka juga secara aktif bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian pertanyaan ketiga, apa kekurangan yang ada dan perlu diperbaiki pada pembelajaran mendatang? Yang perlu diperbaiki oleh saya yaitu perencanaan pembelajaran khususnya dalam hal manajemen waktu. Sehingga yang terjadi tadi hanya ada 1 kelas yang bisa melaksanakan ensemble musik dan sisanya belum bisa melaksanakan. Kemudian yang perlu diperbaiki selanjutnya adalah saya tidak melakukan diskusi kriteria atau aspek penilaian sejak awal pembelajaran. Hanya saya lakukan ketika ensemble musik. Nah, ini mungkin untuk perbaikan ke depan, saya sejak awal perlu berdiskusi dengan peserta didik tentang kriteria atau aspek apa saja yang nantinya akan dinilai, sehingga peserta didik dapat bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka pilih. Kemudian yang perlu saya perbaiki yang ketiga, ini menurut saya pribadi, yaitu pemberian materi yang instan. Nah, saya entah kenapa merasa ketika saya memberikan rangkuman materi itu seperti saya memberikan sesuatu yang instan kepada peserta didik. Mungkin pada pembelajaran mendatang saya bisa memberikan seperti garis besarnya saja, misalnya definisinya, jenis-jenisnya seperti itu untuk mereka dapat bereksplorasi melalui media internet, dan nanti setelah selesai itu berdiskusi bersama-sama untuk mengambil sebuah kesimpulan yang paling mudah untuk bisa dipelajari. Kemudian pertanyaan keempat, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan? Tindak lanjutnya saya sudah sampaikan tadi untuk kasus pemberian materi yang instan ya, yaitu akan memberikan peserta didik garis besar dalam mencari dan mempelajari materi sehingga tidak instan, mereka bisa bereksplorasi dan kita nantinya di kelas akan berdiskusi bersama-sama untuk mengambil sebuah kesimpulan yang paling sederhana untuk anak-anak bisa pelajari. Kemudian tindak lanjut berikutnya adalah melanjutkan tujuan yang belum tercapai, yaitu praktek bermain musik secara berkelompok khususnya di kelas lain, dan untuk kelas 8D nanti akan lebih mendalam lagi untuk pembelajarannya. Dan juga nantinya akan disesuaikan dengan capaian pembelajaran lain pada fase D yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran. Jadi itu untuk rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan di semester lalu. Kiranya boleh bermanfaat, dan saya juga minta maaf untuk segala kekurangan yang ada. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.